Saudara-saudara, sekarang kita bicara tentang inovasi dalam persaingan bisnis modern. Nah, strategi inovasi dalam era globalisasi kita bisa lihat dari beberapa hal, yaitu mobilitas informasi, kemudian investasi, teknologi, sumber daya, operasi industri, dan globalization. Di sini kita lihat bagaimana manajemen inovasi, ya, yang mana dari tipe inovasi kita dituntut untuk be kreatif, menjadi yang kreatif, yaitu inovasi produknya, inovasi proses, inovasi sistem, manajerial, maksud saya menurut Samson, yang diartikan sebagai organisasi yang inovatif memiliki ciri seperti kolaborasi, organisasi intensif, kemudian melakukan manajemen ketidakpastian lingkungan bisnis, dan yang berikutnya adalah mengakui pentingnya kapabilitas teknologi. Nah, berikutnya ada 3 kunci efektif inovasi menurut Saleh dan Wang, yaitu yang pertama adalah entrepreneurial strategies, kemudian struktur organisasi, dan iklim organisasi. Bicara tentang customer perfect, di sini kita harus melihat dari segi informasi, bagaimana informationnya, communication, dan teknologi, kemudian alternatifnya, sampai dengan perfect choice, ya. Strategi inovasi dalam era globalisasi kita harus mengikuti ini semuanya. Inovasi produk ini meliputi proses, yaitu keunggulan kompetitif, ya, yang mana di sini kita juga memerlukan sesuatu hal yang bersifat innovation strategis untuk menuju kepada sukses, yaitu keberhasilan inovasi yang dilaksanakan yang harus bersifat terus-menerus dan bukan terlaksana secara insidental. Ya, ini juga termasuk dalamnya memperhatikan lingkungan yang ada. Kemudian kita lihat bagaimana inovasi kemudian memperhatikan waktu, kecepatan, dan competitive advantage. Dalam melaksanakan inovasi di era global, perusahaan perlu memusatkan perhatian pada konsumen, berusaha menciptakan nilai lebih dari harapan konsumen, kemudian mengembangkan atau menciptakan produk yang memberikan nilai positif dari harapan konsumen, merancang suatu proses produksi yang mampu menghasilkan produk yang lebih handal dibandingkan dengan pesaing. Oleh sebab itu ada yang istilah disebutkan consumer is king, ya, jadi dia adalah raja. Kemudian kita lihat bagaimana budaya inovasi yang meliputi ada nilai norma, itu ada dalam anggota organisasi, kemudian ada kreativitas, di mana di sini pengembangan produk dengan desain yang sudah merupakan hasil dari inovasi yang dilakukan. Strategi inovasi di sini penyempurnaan proses produksi dan inovasi secara terus-menerus, terlepas dari apakah proses tersebut telah mampu menghasilkan produk yang sesuai target inovasi atau tidak. Dan pengertian terus-menerus di sini adalah bertahap dan tanpa batas atau never ending. Jadi selalu harus secara terus-menerus. Sedangkan dengan diterapkannya continuous improvement, diharapkan perusahaan bisa melakukan inovasi, memenuhi tuntutan konsumen, serta bergerak lebih cepat dari pesaing. Beberapa aspek penting dalam strategi inovasi, yang pertama adalah kompetensi manajerial, kemudian komitmen pimpinan perusahaan dan partisipasi aktif bawahan, kemudian kompetensi sumber daya manusia organisasi, penguasaan human resource development dan teknologi inovasi produk, dan pengembangan proses menjadi tuntutan. Kemudian fasilitas R&D, jangan sistem informasi saja, jaringan informasi maksudnya. Kemudian pemilihan waktu inovasi.
Inovasi sebagai kompetensi inti, di sini strategi memenangkan persaingan dalam bisnis modern, di mana kompetisi global, di sini maksudnya adalah tingginya tingkat ketidakpastian, kemudian knowledge, ekonomi yang berbasis pengetahuan, serta keunggulan kompetitif. Di sini knowledge is power, jadi kekuatan ada pada pengetahuan yang dimiliki oleh setiap sumber daya manusia. Kompetensi berbasis pengetahuan, paradigma baru kompetensi bisnis, di sini meliputi adalah persaingan, kemudian inovasi yang cepat, siklus hidup produk yang pendek, kemudian di sini adalah apa yang diketahui oleh organisasi dan berkaitan dengan seberapa cepat organisasi tersebut bisa melakukan pembelajaran. Knowledge atau organisasi kita lihat di sini berkaitan dengan ekonomi berbasis pengetahuan yang menggambarkan tren dalam ekonomi yang memiliki ketergantungan tinggi kepada pengetahuan, informasi, tingkat keterampilan tinggi, dan peningkatan kebutuhan untuk siap mengakses aspek yang ada. Sedangkan proses manajemen pengetahuan sebagai proses berkelanjutan yang dibagi 4 fase sekuensial, yaitu akuisisi pengetahuan, pengorganisasian pengetahuan, diseminasi pengetahuan, dan aplikasi pengetahuan. Menciptakan inovasi sebagai kompetensi inti perusahaan, di sini kita lihat ada beberapa peneliti menyarankan aktivitas yang harus diimplementasikan dalam proses manajemen atau pengelolaan inovasi diawali dengan pengembangan bisnis, kemudian proses inovasi itu sendiri, kemudian integrasi teknologi, perencanaan strategi teknologi, dan perubahan organisasi. Inovasi melalui transformasi pengetahuan, perspektif bisnis dalam kompetisi berbasis pengetahuan. Dalam era pengetahuan, organisasi dituntut mau merubah paradigma dari perusahaan ekonomis menjadi river company. Ya, di sini kita bisa lihat bagaimana ready for change. Jadi semua sudah menyiapkan diri untuk mau atau bisa mengadakan perubahan dalam organisasi. Perusahaan ekonomis, keuntungan maksimum, produksi maksimal, memproduksi yang maksimal, penggunaan sumber daya yang minimal. Di sini kita lihat bagaimana karyawan dianggap alat produksi sehingga investasi ini bisa tinggi, ya, tumbuh dan berkembang. Kemudian pendidikan dan pelatihan karyawan perlu ditekankan seminimal mungkin, dan jika lingkungan bisnis baik, maka organisasi untung, demikian juga sebaliknya. Berikutnya kita bicara tentang river company yang memiliki prinsip serupa, yaitu falsafah sungai yang mampu mengalir sesuai pasokannya dan mengalir air ke muara terus-menerus sehingga mampu bertahan hidup dalam waktu yang panjang. Untuk menjadi river company, organisasi perlu memperhatikan beberapa hal. Di antaranya adalah sensitif terhadap perubahan lingkungan atau belajar dan adaptasi, memiliki jati diri kuat atau membangun integritas dalam anggota organisasi, kemudian sikap toleransi dalam membangun hubungan konstruksi dengan berbagai entitas yang berbeda, serta melakukan manajemen investasi yang rasional. Mengelola kompetensi dan pengetahuan kerja, di sini manajemen pengetahuan yang efektif dapat dicapai bila organisasi itu mampu menciptakan kondisi lingkungan kerja yang kondusif, mekanisme kerja yang mampu membangkitkan semangat dan mendorong terciptanya pengetahuan eksplisit serta pengetahuan yang seluruh anggota organisasinya ikut menjadi penggerak dari kegiatan tersebut. Sedangkan kompetensi individu dibentuk dari 5 unsur, yaitu yang pertama adalah motif, yang kedua adalah watak,
ketiga konsep diri, keempat pengetahuan, dan kelima keterampilan. Di sini bisa dilihat bagaimana unsur kompetensi individu dari sumber Spencer and Spencer, mulai dari ada pengetahuan, watak, keterampilan, konsep diri, dan motif. Sedangkan transformasi pengetahuan dalam proses pembelajaran, di sini kita bisa lihat bagaimana ini asalnya dari transformasi, kemudian ada penciptaan pengetahuan, ada pengesahan pengetahuan, ada apa yang disebut dengan pengenalan atau penyajian pengaturan, kemudian ada juga yang disebut dengan pendistribusian pengetahuan, dan diakhiri dengan pengetahuan itu sendiri. Berikutnya kita bicara tentang kesuksesan persona atau yang disebut dengan manajemen pengetahuan yang dapat diperoleh dengan cara yang pertama mengidentifikasi masalah bisnis dan menciptakan tujuan dan sasaran kegiatan. Yang kedua menciptakan tim pengetahuan untuk meraih kesuksesan. Ketiga adaptasi dengan semua tingkat manajemen. Keempat membantu organisasi mengubah budaya organisasi. Dan kelima memberi akses bagi pengetahuan dengan menggunakan jaringan kerja dan teknologi. Sedangkan inovasi sebagai wujud real manajemen pengetahuan dan pembelajaran, kita bisa lihat dari Blue Ocean Strategy atau BOS, yang mana inovasi nilai yaitu strategi yang mengkombinasikan biaya murah dalam menciptakan manfaat yang lebih bagi konsumen menjadi acuan dalam persaingan dan menciptakan inovasi yang baru, mengetahui pasar sebelum produk dipasarkan. Dan Blue Ocean Strategi ini memberi manfaat bagi dunia industri untuk tumbuh dan menciptakan permintaan yang awalnya tidak ada menjadi ada. Strategi ini mengemukakan pentingnya pengalaman, salah satu bentuk aset intangible dalam memenangkan persaingan. Berikutnya kita bicara tentang keunggulan kompetitif. Pertama yang perlu kita perhatikan dalam keunggulan kompetitif adalah kemampuan mengimplementasikan. Yang kedua adalah menghasilkan produk yang berkelanjutan, inovasi itu sendiri, dan pelayanan. Berikutnya, research and development. Bagaimana kesuksesan pengembangan yang digunakan dapat menciptakan keunggulan tersendiri bagi organisasi. Pengembangan produk memerlukan dukungan implementasi teknologi yang digunakan dalam proses R&D atau Research and Development dan inovasi produk organisasi. Pengembangan produk, kita perlu juga ada pemilihan teknologi dan inovasi, yang mana ini semua adalah suatu proses yang tidak pernah berhenti atau never ending, sesuai selera konsumen dengan harga produk dan kualitas yang baik. Udah selesai.